Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami adalah Disania Studio, sebuah studio game yang kami dirikan pada tahun 2024. Kami adalah mahasiswa teknologi rekayasa multimedia dari Telkom University Bandung yang percaya bahwa game tidak hanya untuk hiburan, tapi bisa menjadi alat pendidikan yang menyenangkan dan membentuk pola pikir logis untuk generasi muda Indonesia. Who are we? Disania Studio lahir dari semangat untuk menggabungkan cerita, teknologi, dan pendidikan dalam bentuk game. Kami terdiri dari desainer, developer, penulis, musisi, dan artis, baik visual artist maupun artis lainnya, yang ingin membangun dunia virtual yang tidak hanya seru, tetapi juga cerdas dan bermakna. Fokus kami saat ini adalah game edukasi berbasis Bebras Coding Challenge dengan pendekatan visual yang kekinian serta narasi yang kuat. Members. Kami terdiri dari 9 orang yang saling melengkapi dan mempunyai chemistry yang sangat solid dan baik. Saya sendiri, Maxwell Junivento Rohanda, bertugas sebagai CEO dan kami percaya tim kami merupakan salah satu yang paling siap dan terampil di dalam program startup Estafet. Problem statement. Masalah utama yang kami lihat adalah kesulitan siswa pada masa sekarang untuk memahami logika dan computational thinking. Di sisi lain, industri game lokal masih dominan dengan konten hiburan semata yang memiliki minim nilai edukatif atau refleksi etika teknologi. Our solution. Solusinya adalah game kami, yaitu game edukasi Logic Leap. Sebuah game puzzle petualangan edukatif bertema Bebras Coding Challenge berlatar di luar angkasa. Pemain akan menyelesaikan tantangan logika seperti pola, logika boolean, hingga navigasi perintah dalam bentuk misi-misi yang interaktif. Semuanya dibungkus dalam cerita yang menarik dan mengangkat isu etika AI, serta isu-isu teknologi lainnya. Unique value. Apa yang membedakan Logic Leap dari game lain? Visualnya, kami menggunakan 3D low poly cel shaded ala-ala Star Trek. Kami mempunyai 5 karakter AI robot bernama Nobo, masing-masing dengan kepribadian dan tantangan logika yang berbeda, sehingga memberikan pengalaman bermain yang selalu segar. Ditambah lagi, sistem logic quiz berbasis Bebras kami tanamkan langsung ke dalam gameplay, bukan hanya sekedar tambahan tetapi bagian dari ceritanya. Competitive landscape. Dibandingkan dengan Solid, Agate maupun Eduka, game kami, Logic Leap, unggul dari sisi narasi, cerita, dan pendekatan gameplay yang memadukan logika secara organik. Kami mungkin bermain di market yang lebih niche, tapi justru itu kekuatan dari kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan produk konsep dari game kami. Jadi, story dari game kami berlatar di tahun 2145 dan diceritakan akan ada ancaman tabrakan antara galaksi Andromeda dengan galaksi Bima Sakti. Sehingga untuk mencegah hal tersebut, maka seorang ilmuwan muda jenius bernama Dr. N atau Dr. Ben menciptakan sebuah robot kecil yang lucu bernama Nobo atau Knowledge Bot, yang nantinya akan dikirim menuju galaksi Andromeda untuk melakukan berbagai macam eksperimen. Dalam game ini, player akan bermain sebagai Dr. N atau Dr. Ben, sehingga dapat memiliki kebebasan untuk memilih gender dalam game kami. Jika memilih gender laki-laki, maka akan bermain sebagai Dr. Ben. Jika memilih sebagai gender perempuan, maka akan bermain sebagai Dr. N. Jadi, player nantinya akan bertugas untuk menguasai para robot Nobo ini dan membantu mereka memecahkan berbagai macam kuis dan puzzle dalam perjalanan menuju galaksi Andromeda. Kemudian untuk fitur dari game kami, jadi game kami akan berupa game edukasi bertipe top-down dengan berbagai macam kuis dan puzzle, mulai dari logical thinking sampai pemrograman dasar. Jadi ada berbagai macam level juga dari kelas SD hingga kelas SMA. Dan memiliki berbagai macam tema, mulai dari sorting algorithm, pattern recognition, coordinate mapping, hingga conditional statement. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai market size dari Logic Leap Game ini, produk kami ini. Nah, pertama-tama untuk mengetahui potensi pasar dari Logic Leap, kita mulai dari total jumlah seluruh pelajar di Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, ada sekitar 43 juta siswa atau pelajar di seluruh jenjang, yaitu kurang lebih 25 juta di sekolah dasar, 10 juta siswa di SMA, dan 8 juta di SMP. Dari sisi akses teknologi, lebih dari 85% siswa yang memiliki atau bisa mengakses smartphone. Ini berarti sekitar 36,5 juta siswa secara teknis bisa memainkan game edukasi seperti Logic Leap. Tapi
Dan kami kerucutkan lagi, kami fokuskan lagi pada siswa yang sedang berada di tahap perkembangan logika dan mulai belajar tentang computational thinking ini, yaitu siswa-siswa eh, di kelas 4 sampai 6 SD, SMP, dan awal SMA. Segmentasi ini menyasar pada pelajar yang memang siap menerima materi computational thinking dengan cara yang menyenangkan. Dari total itu, kami mengidentifikasi ada sekitar 11,2 juta pelajar yang benar-benar relevan dan siap menjadi pengguna aktif. Jadi, dengan target pasar sebesar 11 juta siswa potensial, Logic Leap memiliki ruang yang sangat besar untuk bertumbuh di segmen edukasi di digital Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bisnis model dari game ini, yaitu selling the game to educational institution, atau kita akan menjual game ini ke institusi pendidikan yang memang membutuhkan eh, program pembelajaran berbasis computational thinking ini. Itu akan menjadi revenue di eh, bisnis model kami ini, dan yang revenue yang kedua yaitu dari publishing the game to mobile app store, atau mempublish game ini ke App Store dan Google Play Store. Nah, untuk pengembangan game di Desania Studio kami menggunakan 3 tools utama. Pertama adalah Unity sebagai game engine utama karena fleksibilitas dan performa yang solid. Lalu kami menggunakan JetBrains Rider untuk coding, terintegrasi dengan Unity, jadi mempermudah kami dalam coding dan debugging. Lalu Blender kami gunakan untuk pembuatan aset 3D, mulai dari modeling, animasi, texturing, dan lain sebagainya. Nah, lalu untuk pengembangan webnya, kita menggunakan stack yang ringan tapi powerful tentunya. Pertama ada Tailwind, framework CSS ini yang bikin styling cepat dan konsisten. Lalu kita menggunakan Astro.js framework, modern, super optimal buat performa, cocok banget buat static site maupun hybrid. Dan terakhir kita menggunakan Dino buat backendnya sebagai runtime karena lebih aman, modern, simple, dan juga sangat cepat untuk proses developmentnya. Kombinasi ini membuat workflow kita ringkas dan tetap fleksibel tentunya. Nah, ini adalah output dari UI yang kita buat ya. Nah, bisa dilihat di sini animasi yang kita buat itu sangat interaktif dan lucu. Tentunya cocok buat target market kita, yaitu anak-anak dari SD sampai SMA. Dan UI yang interaktif tentunya bakal membuat game terasa lebih hidup. Begitu. Lalu kita lanjut ke konsep art. Nah, pada konsep art ini adalah tampilan utama awal konsep yang kita ingin bangun pada art style yang kita ingin bangun pada game ya. Nah, tetapi pada slide sebelumnya kalian bisa lihat grafik dari gamenya seperti apa. Ya, sedikit beda, ada outline sedikit dan berasa lebih comic light dan tone like ya. Karena target market kita kembali lagi itu lebih ke usia muda. Tentunya dengan art style seperti ini akan membuat gamenya terasa lebih lucu. Progress Report. Startup kami terdiri atas 2 tim development. Tim control room yang terdiri atas manajemen personel serta visual atau video artist. Kemudian engine room yang terdiri atas main development team. Untuk tim control room, sampai saat ini kami telah menyelesaikan hampir seluruh dokumentasi inti dari game, termasuk game design dokumen, game specification, struktur tantangan logika, dan pembagian chapter. Untuk tim engine room, kami telah menetapkan art style utama, yaitu cel shaded, yang sudah saya jelaskan sebelumnya, desain UI yang sudah selesai dalam bentuk wireframe dan siap diimplementasikan, dan dari sisi teknis, prototipe awal sudah bisa dimainkan dengan sistem win atau lose yang sudah terintegrasi. Sistem unggulan seperti Logic Quiz sudah diintegrasikan, sehingga pemain bisa mengerjakan tantangan bebas secara langsung di dalam kapal Asterisk, yaitu kapal induk dalam game kami. Ini semua bukan hanya mimpi, tetapi progres yang sudah berjalan dan sudah dikembangkan dengan secara matang. Our story. Sebelum game Logic Leap, kami mengembangkan game sebelum kami, yaitu Taina Luhu, game budaya hasil kolaborasi dengan Barry N dan DKV dari Universitas Pasundan. Dari proyek itu kami berhasil belajar betapa pentingnya kekuatan narasi lokal dan kolaborasi lintas bidang. Pengalaman itu jadi fondasi kami di dalam Desania Studio. Previous project. Taina Luhu kami bangun dengan Unreal Engine 5. Hal tersebut menunjukkan fleksibilitas kami dalam menggunakan berbagai game engine, sesuatu yang kami anggap sebagai keunggulan jika kelak bekerjasama dengan klien dari berbagai industri di masa depannya.
Revenue Report. Sejak akhir 2024, kami mendapatkan pendanaan dari BRIN melalui sistem gaji bulanan berbasis deliverables. Total pendapatan kami sejauh ini adalah 11 juta rupiah, yang kami kelola secara transparan dan efisien sesuai kontribusi tiap anggota. Untuk financial strategy, kami menggunakan model bisnis hybrid, yaitu dengan adanya in-app purchases untuk monetasi langsung, lisensi tahunan versi light di sekolah-sekolah, plus ekspansi transmedia seperti komik, cerita digital, dan merchandise. Closing statement. Kami percaya, belajar logika dan berpikir kritis tidak harus membosankan. Dengan game kami Logic Leap, kami ingin membuktikan bahwa belajar bisa seru, etis, dan imajinatif. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami dari Dusania Studio izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.